Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan Linear Programming, the Big M Simplex Method, fungsi maksimum. Dengan mata kuliah Penelitian Operasional 1, dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani, kami dari kelompok 7, Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan, saya Keja Grisidangkan dengan NPM 22032010105 sebagai ketua. Saya Friska Arianti dengan nomor MPM 22032010136 sebagai wakil ketua. Saya Cali Cagidi Araminta dengan PEM 22032011101 sebagai anggota. Saya Eunika Lastarmana Jambi dengan NPM 22032010125 sebagai anggota. Dan saya Hintara Febiana dengan NPM 220320101141 sebagai anggota. Selanjutnya diketahui persoalan berikut. Diketahui persoalan linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 50x2 ditambah 60x3 dengan batasan 2x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 lebih besar sama dengan 26, x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 20, 4x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 25, dengan x1, x2, dan x3 lebih besar daripada 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the Big M Simplex Method dan tentukan keputusan optimalnya. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita ubah dulu menjadi bentuk standar. Dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 50x2 ditambah 60x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 dikurangi mx7 dikurangi mx8. Nilai M di sini merupakan variabel artifisial dan bernilai negatif karena kita ingin memaksimumkan Z-nya. Kemudian nilai Z tersebut dipindah ruaskan menjadi Z dikurangi 50x1 dikurangi 50x2 dikurangi 60x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 ditambah mx7 ditambah mx8 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 ditambah x4 ditambah x7 sama dengan 26. X1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 dikurangi x5 sama dengan 20. 4x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 dikurangi x6 ditambah x8 sama dengan 25. Dengan x1 sampai x8 lebih besar daripada 0. Dengan variabel x4, x5, x6 adalah variabel slack dan x7 dan x8 merupakan variabel artifisial. Angka penyelesaian selanjutnya, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Memang sebelum mencari nilai pada kolom kunci dan baris kunci, kita mengubah nilai ZJ min CJ dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah dalam kurung min M kali baris 1 ditambah dalam kurung min M kali baris 3. Di mana pada X1 yaitu baris 0 lamanya min 50 ditambah min M kali baris 1 yaitu 2 ditambah min M kali baris 3 yaitu 4. Sehingga didapati nilai pada CC min CC yaitu min 50 min 6M. Berlaku pula seterusnya hingga RHS sehingga didapati nilai X2-nya yaitu min 50 min 7M, nilai X3-nya yaitu min 60 min 5M, nilai X4-nya adalah M, nilai X5-nya adalah 0, nilai X6-nya adalah M, X7-nya bernilai 0, X8 bernilai 0, dan RHS-nya bernilai min 51M. Kemudian kita akan memilih kolom kuncinya, di mana pada kolom kunci dipilih nilai dengan nilai M yang bernilai negatif terbesar. Di sini berarti dipilih X2, yaitu dengan nilai min 50 min 7M. Setelah itu kita memilih baris kunci,
dengan cara membagi RHS dengan baris yang terkena kolom kunci, yaitu X2. Sehingga pada X7 berarti 26 dibagi 4 sama dengan 6,5. Pada X5 berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Dan pada X8 berarti 25 dibagi 3 sama dengan 8,3. Sehingga pada pemilihan baris kunci ini kita memilih Nilai dengan positif terkecil yaitu X7. selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara 2 pada baris set Janin JJ terlebih dahulu. Pada baris pertama ialah nilai pada baris set Janin JJ. Pada baris kedua merupakan nilai pada baris kunci dibagi dengan nilai yang terkena perpotongan kedua kunci, yaitu baris kunci dan kolom kunci, sehingga didapati nilainya adalah 1/2, 1, 3/4, dan 1/4, 0, 0, 1/4, 0, dan 13/2. Pada sisi kiri baris tersebut adalah min 50 min 7M, didapat dari nilai pada baris set Janin JJ yang terkena kolom kunci. Kemudian dilakukan perhitungan, yaitu min 50 min 6M dikurangi min 50 min 7M dikali setengah, hasilnya adalah min 25 min 5/2M. Itu pun seterusnya hingga mendapati hasil 325 min 11/2M. Kemudian pada baris 2, baris yang pertama merupakan nilai pada baris X5. Kemudian baris yang kedua merupakan nilai pada baris kunci yang dibagi dengan nilai yang terkena perpotongan kedua kunci, yaitu baris kunci dan kolom kunci. Pada sisi kiri baris tersebut ialah nilai pada X5 yang terkena kolom kunci. Kemudian dilakukan perhitungan, yaitu 1 dikurangi 2 kali setengah sama dengan 0. Begitupun seterusnya hingga didapati nilai 7. Kemudian dilakukan perhitungan baris 3. Baris yang pertama adalah nilai pada baris X8. Baris yang kedua adalah nilai dari baris kunci yang dibagi dengan perpotongan kedua kunci, yaitu baris kunci dan kolom kunci. Pada sisi kiri baris tersebut adalah 3, didapati dari nilai pada baris X8 yang terkena kolom kunci. Kemudian dilakukan perhitungan, yaitu 4 dikurangi 3 kali setengah sama dengan 5/2, hingga seterusnya didapati 11/2. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat nilai M yang bernilai negatif, maka hasil pada step 2 masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Langkah pertama yaitu dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam uji Z, yaitu Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 50 dikali 13/2 ditambah 60 dikali 0 sehingga didapatkan hasil 325 yang artinya hasil tersebut terbukti sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris ZJ min CJ. Dipilih nilai negatif M terbesar, yaitu min 25 min 5/2 pada kolom X1. Kemudian, untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci, yaitu X1. Pada X2 didapatkan hasilnya 13, kemudian pada X5 hasilnya yaitu tidak terhingga, dan pada X8 hasilnya yaitu 2,2. Selanjutnya, kita menentukan baris kunci dengan cara membagi angka yang berada di X8 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu 5/2. Sehingga 5/2 dibagi 5/2 adalah 1, 0 dibagi 5/2 adalah 0, min 1/4 dibagi 5/2 adalah min 1/10, 3/4 dibagi 5/2 adalah 3/10, 0 dibagi dengan 5/2 adalah 0, min 1 dibagi 5/2 adalah min 2/5,
min 3/4 dibagi dengan 5/2 adalah min 3/10, 1 dibagi dengan 5/2 adalah 2/5, dan 11/2 dibagi dengan 5/2 adalah 11/5. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris ZC min CJ. Pada baris pertama adalah baris ZC min CJ, dan baris kedua adalah baris kunci di mana min 25 min 5/2M adalah angka di baris ZC min CJ yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah min 25 min 5/2M dikurangi dalam kurung min 25 min 5/2M dikali 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi dalam kurung min 25 min 5/2M dikali 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Kemudian pada baris 1, baris pertamanya adalah baris yang terdapat pada X2, dan baris kedua adalah baris kunci di mana setengah adalah angka di baris X2 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah setengah dikurangi dalam kurung setengah dikali 1 hasilnya 0. Kemudian 1 dikurangi dalam kurung setengah dikali 0 hasilnya 1, dan seterusnya. Pada baris kedua, baris pertamanya adalah baris X5, dan baris kedua adalah baris kunci, di mana 0 adalah angka di baris X5 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 0 dikurangi dalam kurung 0 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi dalam kurung 0 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel. Pada baris CJ min CJ, nilai M telah positif, namun masih terdapat angka yang bernilai negatif. Maka, untuk step 3 ini hasilnya belum optimal dan kita perlukan untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Kemudian, untuk langkah awal, kita melakukan uji nilai Z dengan cara mensubstitusikan nilai X1 sama dengan 11/5, X2 sama dengan 27/5, X3 sama dengan 0 ke dalam nilai Z, yaitu sama dengan 50X1 ditambah 50X2 ditambah 60X3, sehingga kita memperoleh hasil 380 yang terbukti sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris CJ min CJ, dipilih nilai negatif terbesar yaitu min 25 pada kolom X3. Kemudian untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka di kolom X3. Untuk X2, kita memperoleh hasil 25/7 dibagi 4/5 sama dengan 6/5. Untuk X5, 7 dibagi 7/2 sama dengan 2. Untuk X1, 11/5 dibagi min 1/10 sama dengan min 22. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil yaitu 2. Selanjutnya, kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang berada di X5 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci yaitu 7/2. Sehingga diperoleh hasil 0 dibagi 7/2 sama dengan 0, 0 dibagi 7/2 sama dengan 0, 0 dibagi 7/2 adalah 0, 7/2 dibagi 7/2 sama dengan 1, 1/2 dibagi dengan 7/2 sama dengan 1/7, 1 dibagi 7/2 sama dengan 2/7, 0 dibagi dengan 7/2 adalah 0, min 1/2 dibagi dengan 7/2 adalah min 1/7, dan 0 dibagi dengan 7/2 adalah 0, dan 7 dibagi 7/2 adalah 2. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris CJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris CJ min CJ dan baris kedua adalah baris kunci di mana min 25 adalah angka baris CJ min CJ yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 0 dikurang min 25 kali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian pada baris 2, yang pertama adalah baris X2 di mana baris kedua adalah baris kunci di mana 4/5 adalah angka di baris X2 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 0 dikurang 4/5 kali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian pada baris ketiga, baris pertama adalah baris yang ada pada baris X1, di baris kedua adalah
baris kunci di mana 1/10 adalah angka di baris X1 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 1 dikurang 1/10 dikali 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris CJ-MCJ masih terdapat nilai yang bernilai negatif, maka perlu dilakukan pengujian ulang. Pada step 3, hasilnya itu belum optimal, maka perlu dilakukan perhitungan selanjutnya, yaitu pada step 4. Langkah pertama yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris CJ-MCJ, dipilih nilai negatif yang terbesar, yaitu pada -10, pada kolom X6. Kemudian untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci, yaitu pada X6. Pada baris X2, ini dapatkan nilainya 19/5 dibagi 1/5, hasilnya 19. Pada X3 didapatkan 2 dibagi 0, hasilnya tidak terhingga. Pada X1 didapatkan 12/5 dibagi -2/5, hasilnya -6. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif yang paling terkecil, yaitu 19, karena pada nilai X3 sama X1-nya itu bernilai negatif, maka satu-satunya yang positif adalah yang bernilai 19. Selanjutnya kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang berada di X2 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu 1/5. Sehingga 0 ini dibagi 1/5, hasilnya itu 0. 1 dibagi 1/5 itu hasilnya 5. 0 dibagi 1/5 itu hasilnya 0. Min 18/35 dibagi 1/5 itu hasilnya min 18/7. Min 8/35 dibagi 1/5 itu hasilnya min 8/7. 1/5 dibagi 1/5 itu hasilnya 1. 18/35 dibagi 1/5 hasilnya 18/7. Min 1/5 dibagi 1/5 hasilnya -1. Dan 19/5 dibagi 1/5 itu hasilnya 19. Kemudian sebelum kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam nilai Z. Dengan nilai Z-nya itu 50 dikali dengan X1, 12/5, ditambah 50 dikali dengan X2, 19/5, ditambah 60 dikali dengan X3 yang bernilai 2. Kemudian didapatkan nilai uji Z-nya itu 430, di mana terbukti sama dengan nilai RHS-nya yaitu 430. Kemudian pada cara kedua dilakukan perhitungan pada baris CJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris CJ min CJ, dan baris kedua adalah baris kunci, di mana -10 ini merupakan angka di baris CJ min CJ yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 0 dikurangi -10 kali 0 hasilnya 0, kemudian 0 dikurangi -10 kali 5 hasilnya 50, kemudian 0 dikurangi -10 kali 0 itu hasilnya 0, dan seterusnya. Lanjut pada perhitungan baris yang X2, pada baris 2 yaitu X3, yang baris pertama itu merupakan baris yang ada di baris X3, sedangkan di baris kedua itu adalah baris kunci, di mana 0 itu merupakan angka di baris X3 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 0 dikurangi 0 kali 0, kemudian 0 dikurangi 0 kali 5 hasilnya 0, kemudian 1 dikurangi 0 kali 0 hasilnya itu 1, dan seterusnya. Lanjut pada baris 3, yang pertama adalah baris yang ada di baris X1, sedangkan di baris kedua itu baris kunci, di mana min 2/5 itu angka di baris X1 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya itu 1 dikurangi min 2/5 kali 0 hasilnya 1, kemudian 0 dikurangi min 2/5 kali 5 hasilnya 2, kemudian 0 dikurangi min 2/5 kali 0 itu hasilnya 0, dan seterusnya. Kemudian perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Karena pada baris CJ masih ada angka negatif, maka step 4 hasilnya belum optimal, sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Langkah pertama yaitu dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu, dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam uji Z. Sehingga uji nilai Z sama dengan 50X1 ditambah 5X2 ditambah 60X3. Dengan X1 nilainya 10, X2 nilainya X0, dan X3 nilainya 2. Sehingga menghasilkan nilai Z sebesar 620 dan terbukti sama dengan nilai RHS.
Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris ZJ min CJ, dipilih negatif terbesar, yaitu negatif 190/7 pada kolom X4. Kemudian, untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci, yaitu X4, dan didapatkan nilai pada X6 sebesar negatif 7,3, pada X3 sebesar 14, dan pada X1 sebesar negatif 14. Selanjutnya, kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang berada di X3 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu 1/7. Yaitu 0 dibagi 1/7 sama dengan 0, 0 dibagi 1/7 sama dengan 0, 1 dibagi 1/7 sama dengan 7, 1/7 dibagi 1/7 sama dengan 1, 2/7 dibagi 1/7 sama dengan 2, 0 dibagi 1/7 sama dengan 0, negatif 1/7 dibagi 1/7 sama dengan negatif 1, 0 dibagi 1/7 sama dengan 0, dan 2 dibagi 1/7 sama dengan 14. Next. Selanjutnya untuk perhitungan manualnya kita menggunakan cara yang kedua untuk baris ZC min CJ. Dengan baris pertama adalah baris ZC min CJ dan baris kedua adalah baris kunci dengan angka di baris ZC min CJ yang terkena kolom kunci, yaitu 0 dikurang negatif 190/7 dikali 0 menghasilkan 0. Lalu 50 dikurang negatif 190/7 dikali 0 menghasilkan 50. Dan seterusnya. Untuk yang baris 1, baris pertamanya adalah baris X6 dan baris keduanya adalah baris kunci dengan angka di baris X6 yang terkena kolom kunci, yaitu 0 dikurang negatif 18/7 dikali 0 menghasilkan 0, lalu 5 kurang negatif 18/7 dikali 0 menghasilkan 5, dan seterusnya. Untuk baris 3, baris pertamanya adalah baris X1 dan baris kedua adalah baris kunci dengan angka di baris X1 yang terkena kolom kunci, yaitu 1 dikurang negatif 5/7 dikali 0 menghasilkan 1, lalu 2 dikurang negatif 5/7 dikali 0 menghasilkan 2, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalam step 6. Dikarenakan baris CJ min CJ tidak ada lagi nilai M yang bernilai negatif dan angka yang bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam step 6 ini hasil telah optimal. Jadi, nilai X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan 1000. Kemudian kita masukkan ke dalam uji nilai Z, yaitu 50 X1 ditambah 50 X2, ditambah 60 X3. Kemudian kita masukkan X1, X2, X3 ke dalam substitusinya, menghasilkan 1000 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1000. Terbukti sama dengan nilai RHS. Kesimpulan, solusi telah optimal dengan nilai X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan nilai Z sama dengan 1000. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.